Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita harapkan berkah ilmu dan doanya Romo Yai Abdul Hakim Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Yang sama-sama kita muliakan Khotimah Darussunnah Al-Ustadz Kiai Haji Diaul Haromen, dan kepada segenap jajaran asatidz Ma'had Mohon maaf Ustaz, tidak terdengar suaranya. Halo. mohon maaf, jaringannya unstable ya. Baik, kami lanjut lagi. Tidak lupa kepada teman-teman kesemuanya, peserta PPL, baik teman-teman banin ataupun banat, putra ataupun putri. Pertama-tama, terima kasih sekali kami diberi kesempatan untuk ikut berbagi ataupun sharing sebagaimana tadi digarisbawahi oleh Kiai Haji Diaul Haromen, bahwa momentum ini tidak lain tidak bukan adalah momentum untuk sharing, untuk berbagi pengalaman kita sama-sama menggeluti dalam kajian hadis, baik Mas Santri di Darussunnah ataupun Mas Santri di Ma'had Ali Ireng. Lebih baik sesi pertama ini mungkin akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sekedar perkenalan dulu, kemudian yang kedua masuk ke sesi materi, kemudian nanti ada sedikit simulasi, kemudian yang ketiga penajaman ataupun tanya jawab dari teman-teman ya terkait dengan materi yang kita bahas, kita diskusikan, kita sharingkan bersama dalam kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk hari kedua, nanti insya Allah hari Sabtu, kita akan mempresentasikan beberapa hasil kajian dari teman-teman per kelompok, sehingga nanti ada feedback dari kami untuk memberi masukan dan juga evaluasi. Ya. Nah,
Untuk menyingkat waktu, mungkin sesi yang pertama, Mas, perkenalkan diri dulu ya. Saya bahagia sekali karena ini merasa ketemu dengan tetangga sendiri, ketemu dengan teman-teman sendiri, karena background saya itu tidak lepas dari Tebu Ireng, mulai dari Pak Yai Ali Mustafa Yaakub, jelas itu sanad keilmuannya ke Tebu Ireng. Tapi kalau kami pribadi, dulu saya itu sebelum ke Darussunnah, saya asli dari Sragen, Jawa Tengah ya, Sragen, Jawa Tengah. Tahun 2001 dulu lulus SMP dari rumah, saya melanjutkan studi di pesantren Mahir Aryat, Ringenagung, Pare, Kediri, Kandangan itu. Jadi sampai 2009 sampai sekarang ke Darussunnah dan ikut khidmah di sini. Nah, sehingga di tahun-tahun 2001 sampai 2009, Tebu Ireng itu kalau saya pulang pergi, liburan pulang ke rumah, itu pasti saya melewati Tebu Ireng. Beberapa kali dulu ziarah ke makam Hadratus Syekh yang sebelum Gus Dur dimakamkan di Tebu Ireng ya. Jadi masih model lama dulu. 2004, 2003 itu saya awal-awal ziarah ke Tebu Ireng. Nah, sehingga Tebu Ireng menjadi tanda petik rumah kedua atau pesantren kedua setelah pesantren di Ringenagung di Pare. Ya. Kemudian saya berkunjung terakhir ke Tebu Ireng itu mendampingi teman-teman santri Madrasah Darussunnah untuk ikut Basul Masail FMPP Jawa Madura ya 3 tahun yang lalu, yang diadakan juga di pesantren Ringenagung. Nah, waktu itu saya mampir di Tebu Ireng untuk mengenalin santri-santri yang kita delegasikan itu untuk menapak tilas ya, sejak dulu Pak Yai mondok di Seblak, kemudian di Tebu Ireng. Nah, kami dulu nginapnya di pesantren Al-Aqobah. Kebetulan Gus Arinal yang sekarang di Aqobah 3 ya, yang pojok Tebu Ireng itu dulu juga nyantrinya di Darussunnah ya. Jadi alumni Darussunnah, kita menginap di situ, terus akhirnya berkunjung ke Tebu Ireng. Saya juga masuk ke gedung Hatali juga untuk melihat-lihat dulu awal-awal itu 3 tahun yang lalu. Sehingga sekali lagi ini kita ketemu keluarga sendiri. Jadi kita saling berbagi dan saling nanti kita mentoring bersama untuk mengejar target yang sudah dicanangkan dari PPL ini. Itu sekelumit latar belakang saya ya, yang tidak jauh dari Tebu Ireng juga. Nah, di beberapa bulan terakhir itu kebetulan saya juga Mas, punya pengalaman yang bagi saya sangat berarti ya, ketika mencoba untuk sorokan kitab-kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Irsyadul Syari itu saya buat sorokan di Darussunnah dengan beberapa santri setiap hari. Karena saya terinspirasi banget dengan Idris Kamali yang itu sangat diidolakan oleh Pak Yai Ali Mustafa Yaakub. Nah, sehingga kita mencoba untuk menghidupkan spirit metode pembelajaran sorokan ala Yai Idris Kamali semampu kita. Karena setahu saya, sependek pengetahuan saya, untuk mempercepat penguasaan santri membaca kitab kuning, salah satunya adalah sorokan. Hampir di semua pesantren-pesantren besar di Jawa Timur, termasuk di Ringenagung juga, itu juga sorokan. Di Lirboyo, di Ploso juga sorokan itu menjadi salah satu metode di luar kelas. Nah, yang saya rasakan betapa ada kedekatan antara Hadratus Syekh dengan cucu beliau ya, Gus Isom Atik. Jadi ketika selain mentahqiq karya-karya Hadratus Syekh, Gus Isom juga menuliskan karya ya. Menuliskan karya yang menjadi mungkin bahasanya pelengkap ya, pelengkap atau lampiran atau catatan ya, catatan dari apa yang sudah dimulai oleh Hadratus Syekh. Nah, risalah yang fokus membahas tentang munakahah, tentang pernikahan. Gus Isom kemudian
menulis kitab, mengumpulkan hadis-hadis terkait dengan pernikahan yang itu dicetak di satu kitab dengan Irsyadus Syahri itu. Itu pertama. Terus yang kedua, ketika Hadratus Syekh menyusun kitab Nurul Mubin ya tentang sejarah kenabian, Gus Isom juga menulis karya Irsyadul Mukminin ya, yang bagi saya itu juga pelengkap dari Nurul Mubinnya Hadratus Syekh. Kalau Hadratus Syekh lebih banyak menilik sejarah tarikh tahun dari kehidupan Kanjeng Nabi, Gus Isom kemudian memberikan paparan bagaimana sejarah Kanjeng Nabi itu juga mengandung nilai-nilai sufistik, mengandung nilai-nilai tasawuf, yang itu ditulis beliau menjadi Irsyadul Mukminin ya, yang itu insya Allah juga akan kita kaji di Darussunnah selain untuk sorokan, dan juga akan kita ajarkan di kurikulum di madrasah. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh kedekatan antara Darussunnah dengan Tebu Ireng. Jadi kita satu keluarga, satu sanad, sehingga ini sifatnya tidak saya memberikan materi, tidak. Saya hanya berbagi pengalaman selama ini belajar di Darussunnah. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling memperkaya, dan saya bisa belajar juga dari teman-teman yang ini sudah 7 semester ya di Mahat Ali Hasyim Asy'ari. Tentunya ilmunya sudah banyak. Nah, sehingga dari sini, dari awal saya tekankan, harapannya nanti teman-teman ini ada grup ya, tentunya sudah ada. Harapannya saya bisa dimasukkan di grup ini hanya untuk seminggu ini aja. Sehingga nanti kalau ada diskusi-diskusi di luar forum ini yang sangat terbatas kali ini, hanya 2 jam, itu bisa kita lanjutkan di via WhatsApp, grup WA. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa saya carikan secara sesuai dengan kebutuhan teman-teman, nanti kita bahas di forum ini, khususnya di hari Sabtu. Nah, sehingga saya berharap seperti itu, supaya nanti mentoring kita atau sharing kita akan lebih intens, dan juga akan mempercepat atau mempermudah target untuk menulis satu karya terkait dengan takhrij kitab Durratun Nasihin. Itu kaitan Darussunnah dengan Tebu Ireng ya, yang saya rasakan. Kemudian yang terakhir sebelum sesi materi, mungkin saya cerita subjektif pengalaman saya sebagai santri, Mas, yang dari 2001 sampai sekarang masih nyantri saya, meskipun ya nyambil kuliah juga di UIN. Ini belum selesai, saya studi di UI ilmu politik, jadi saya ilmunya agak zigzag ya. Tapi paling enggak saya masih santri. Sependek yang saya amati 2001 sampai sekarang masuk di Darsun, kajian hadis itu perlu kita reaktualisasikan atau perlu kita revitalisasi lagi di pesantren-pesantren kita, yang sebenarnya pesantren-pesantren kita itu punya basis yang sudah disiapkan oleh masyaikh-masyaikh kita dalam bentuk kurikulum di kelas ataupun pengajian-pengajian yang diberikan, supaya nanti anak pesantren itu juga percaya diri untuk ngomong hadis, untuk ngomong takhrij hadis, untuk ngomong hadis ini di kitab mana, riwayat siapa, kualitasnya apa. Karena kalau sependek pengalaman saya hidup di kota, di Jabodetabek, anak-anak pesantren, kayak saya dulu pesantren salafiyah tradisional itu mohon maaf dulu kita fokusnya di ilmu alat, nahwu shorof, kemudian fokus ke fikih sama tasawuf, aktif di Basul Masail misalnya. Itu rujukan-rujukan kita kitab kuning semua. Tapi kalau kita di kota itu akan berbeda. Dan masyarakat kota juga cara pandangnya berbeda. Kitab kuning saja itu tanda petik belum bisa diterima sepenuhnya kalau tidak ada sandaran yang nyata, hadisnya mana, ayat Al-Qur'annya mana, tafsirnya mana, syarahnya mana. Nah, ini kami kira sesuatu yang real, yang ada ya, yang ada. Sehingga kalau saya boleh jujur, dulu seandainya saya tidak melanjutkan
nyantri di Darussunnah, mungkin saya juga nggak punya pengalaman bagaimana hadis ini riwayat siapa, kualitasnya apa. Saya tentunya tidak punya bekal itu. Nah, ini bagi teman-teman menjadi semacam pilot project ya. Mahat Ali Hasyim Asy'ari yang takhusnya ke hadis sama ilmu hadis, harapannya melengkapi ya, atau nanti menjadi penggerak adanya revitalisasi kajian hadis dan ilmu hadis di pesantren-pesantren kita, sehingga keilmuan di pesantren nanti akan lebih dinamis lagi dan lebih komprehensif lagi. Selain kitab-kitab kuning fikih ataupun tasawuf, nanti kita juga bisa ngomong banyak terkait dengan kajian hadis dan ilmu hadis. Saya punya mimpi besar bahwa Basul Masail yang ada di forum silaturahmi Pondok Pesantren Jawa Madura, PMPP Jawa Madura itu, Basul Masailnya tidak hanya sekedar masalah fikih ya, tapi bagaimana Basul Masail juga terkait dengan hadis dan ilmu hadis. Kami kira perlu ini ada spesialisasi Basul Masail hadis dan ilmu hadis. Dulu saya di Ringagung itu sudah ikut yang orientasi selama ini kan Basul Masail fikih. Dulu sempat merintis Basul Masail ilmu alat ya. Jadi Basul Masail Nahwu Shorof juga kita Basul Masail kan juga, mengundang pesantren-pesantren di Kediri, dan itu di Darussunnah juga kita tradisikan. Nah, yang kita rintis juga di Darsun, nanti teman-teman di Mahat Ali Tebuireng mungkin juga bisa jadi pelopor itu. Bagaimana Basul Masail itu juga ada Basul Masail fokus ke hadis sama ilmu hadis. Kami kira ini PR penting dan ini menjadi hal yang mungkin bisa di follow up oleh teman-teman Mahat Ali Hasyim Asy'ari yang takhususnya ya, yang takhususnya itu di hadis dan juga ilmu hadis. Kami kira keren sekali kalau mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan ada Basul Masail yang diadakan oleh teman-teman Mahat Ali Hasyim Asy'ari. Soal-soalnya terkait dengan hadis, soalnya terkait dengan bagaimana memahami hadis-hadis yang selama ini populer di masyarakat. Kami kira ini keren sekali dan itu harus kita mimpikan bersama. Harapannya nanti kita bisa kerjasama antara Darsun ataupun Mahat Ali Hasyim Asy'ari untuk Basul Masail terkait dengan hadis ataupun ilmu hadis. Ini kami kira sangat strategis ya untuk menjadi semacam pilot project bagaimana revitalisasi ilmu hadis dan kajian hadis itu ada di pesantren. Kenapa? Karena begini Mas, tadi sudah saya sampaikan di awal, dulu saya di Ringagung, itu tentunya juga sedikit melihat bagaimana kurikulum di Kuagean, di Sumbersari, itu kan satu daerah kan itu, di Kencong ya. Kemudian kalau agak ke Kediri kota di Ploso ataupun di Lirboyo. Di kelas 1 Tsanawi diberikan kitab Manhalul Latif, ya Manhalul Latif karya Syed Muhammad Alawi. Ini 1 tahun juga, ya 1 tahun juga. Ini mustolahnya. Kemudian di jenjang alia itu kita masih diberi lagi kajian mustolah berupa Alfiyah Suyuti. Alfiyah Suyuti ada juga yang alfiyahnya tentang mustolah hadis. Jadi alfiyah tidak hanya sekedar alfiyah Ibnu Malik tentang ilmu nahwu dan shorof dan iqlal, tapi ada alfiyah Suyuti yang fokus juga ke ilmu hadis. Yang ini nanti disarai oleh Syekh Mahfud Termas. Jadi manhaj Zawin Nadhor itu. Itu mustolahnya atau ilmu hadisnya. Sedangkan kajian hadis dulu di pesantren, tentunya di pesantren yang lain tidak jauh berbeda. Mulai jenjang paling bawah itu Arba'in Nawawi, kemudian atas sedikit Bulughul Maram. Itu yang di madrasah ya, yang dikaji per tahun dan berjenjang. Di luar itu, di luar kelas kita masih kilatan mulai muwatta'nya Imam Malik, kemudian Shahihain, ya,
itu juga diberikan di pesantren-pesantren di Jawa Timuran. Cuma kalau saya boleh menyampaikan sedikit unek-unek, tentunya ini bagus sekali, ini dasar yang sudah keren sekali, dasar yang sudah bagus, sudah kokoh. Hanya saja bagaimana menjalinkan antara mustalah hadis, ilmu hadis dengan hadis itu sendiri, prakteknya kurang begitu diminati atau kurang begitu ditekankan atau kurang begitu menjadi fokus. Karena nanti opsinya sependek, sekali lagi sependek yang saya rasakan, itu orientasinya ke fikih ataupun tasawuf. Nah, sehingga Mahat Ali yang ada di Tebuireng ini ataupun Darussunnah ini punya tawaran ya untuk bareng-bareng kita melakukan penguatan kembali keilmuan yang ada di pesantren, sehingga santri ataupun generasi NU itu juga punya kapasitas ya, punya kapasitas untuk ngomongin hal-hal kayak sedikit tanya hadis. Kalau santri bisa ya kita jawab, tidak usah kita menuduh kalau dikit-dikit hadis itu Wahabi, jangan juga. Karena kalau kita lihat karyanya Hadratus Syekh ataupun Gus Isom itu juga ngumpulin hadis gitu. Jadi ini kami kira PR bersama, dan ini kondisi real yang ada di lingkungan pesantren kita sejauh yang saya lihat, saya alami. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita di PPL ini, selain silaturahim nanti tentang takhrid sama dirusah asanid, ini juga ada sharing sharing keinginan bersama, proyek bersama, mimpi bersama untuk melakukan revitalisasi ilmu hadis dan juga kajian hadis di pesantren-pesantren yang ada di kita. Harapannya nanti ke depannya kajian hadis, kajian ilmu hadis itu lebih semarak sebagaimana dulu sudah ditunjukkan oleh ulama-ulama kita, sehingga keilmuan Islam itu akan lebih berbobot dan lebih berkualitas lagi, dan tentunya bisa kita pertanggungjawabkan sebagaimana kita yakini selama ini bahwa sumber utama kita berislam ya Quran dan hadis gitu. Tapi selama ini kita berhentinya itu di kitab-kitab mutabaroh kita belum bisa mengaitkan ya, belum bisa merujukkan, belum bisa menyantolkan hadisnya mana, Qurannya mana. Meskipun sekali lagi kita tetap takzim beberapa perspektif yang itu bukan wilayah santri, itu wilayah mujtahid gitu. Itu ada sebagian yang menilai itu, tapi sepertinya penilaian ini juga bisa kita pertimbangkan ulang gitu. Karena sekarang kajian-kajian keilmuan itu perlu senantiasa kita kembangkan untuk lebih utuh dan menyeluruh sebagaimana dulu ulama-ulama sudah melakukan itu. Nah, itu kesan pribadi ya, sehingga ini mengantarkan pada tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin nanti saya akan presentasi beberapa menit saja terkait dengan takhrid hadis dan dirusah asanid ya. Jujur saja, ketika saya dulu lulus dari Ringin Agung itu, saya nol besar ya, nol besar. Takhrid itu seperti apa? Kemudian kutubus sitah juga tidak mengkaji semua, hanya dulu muwatta sama sohihan sama muwatta saja ya, muwatta sama sohihan aja. Bulughul Maram itu bukan kitab induk kan, gitu. Begitu juga mustolah sudah saya pelajari tadi mulai berjenjang tadi, tapi mengaitkan dengan hadis yang kita baca itu belum begitu bisa maksimal ya. Nah, itu salah satu senangnya saya, kenapa senang sekali ketika ada momentum ini untuk saling berbagi ya. Khususnya terkait dengan takhrid hadis dan dirusah asanid yang jujur saja ini bagi saya ini tidak kalau seandainya saya tidak masuk Darsun, mungkin saya tidak mengerti keilmuan ini. Baik, untuk masuk ke pemantik ini ya, bukan materi, sekedar pemantik teman-teman diskusi nanti.
Kita akan fokus ke dua hal. Pertama, mungkin 10 atau 15 menit ke depan kita fokus ke takhrij hadis. Kemudian nanti yang kedua kita fokus ke dirosah asanid. Slide-nya sudah nampak teman-teman ya? Oke, nampak Ustaz. Oke, Ustaz, nampak. Baik, matur suwun ya. Kita fokus sebagaimana di TOR PPL ini adalah takhrij atas hadis-hadis dalam kitab Durratun Nasihin, teori dan praktek. Teori dan praktek. Saya yakin betul teman-teman di sini sudah semester 7, itu mustolah hadisnya sudah selesai, takhrij dirosah asanidnya sudah selesai, begitu juga metode memahami hadis juga sudah selesai. Kalau saya boleh cerita yang sering diceritakan Pak Yai, yang disampaikan Pak Yai, Yai Mustafa Yaakob Allah yarham, bahwa kajian ilmu hadis itu setidaknya dipetakan menjadi 3 elemen besar ya. Ilmu hadisnya ya, bukan hadis. Teman-teman tentunya sudah bisa membedakan mana kajian ilmu hadis, mana kajian hadis. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, kita fokus ke ilmu hadis. Ilmu hadis, bagian yang awal itu adalah mustolah hadis. Kemudian yang kedua itu adalah takhrij sama dirosah asanid. Kemudian yang ketiga adalah fahmil hadis. Ini ada 3. Kalau di Darussunnah itu diberikan secara berjenjang. Tahun-tahun awal itu kita fokus mematangkan mustolah hadis. Mulai dari Baiquniyah memakai lagi, kemudian Taisir. Kemudian di Halaqah Fajriyah itu kita menggunakan Tadribur Rawi. Ini fokus ke mustolah hadis. Ketika mustolah hadis sudah selesai, semester 1 dan 2 itu, kemudian semester 3 dan 4, 2 semester itu fokus ke takhrij sama dirosah asanid. Ya, semester 4 dan 3. Kita fokus menggunakan kitab muqarrarnya Dr. Mahmud Tohan, Ushul Takhrij wa Dirosatil Asanid. Itu 2 semester. Yang ini kita pengennya hanya kita omongkan selama 2 jam saja ya. Padahal di Darsun 2 semester, 1 tahun. Ada yang mau. Teman-teman kan punya modal. Karena teman-teman sudah punya modal, tentunya kita akan bisa. Meskipun materi 2 semester hanya kita bahas selama 2 jam. Kemudian disusul lagi ada manhaj naqad indal muhaddisin. Itu untuk memperkuat kajian sanad juga. Nah, setelah semester 3, 4, 5, 6 di Darussunnah itu fokus ke Turuq as-Shahihah fi Fahmi Sunan Nabawiyah, metode memahami hadis. Ya. Kemudian nanti di semester 7 dan 8, teman-teman nanti fokusnya adalah mengkaji hadis. Nah, sehingga 3 elemen besar ini harapannya teman-teman di Mahat Ali Tebuyang juga sudah selesai itu, sehingga kita tidak membahas hal-hal yang sifatnya dasar terkait dengan mustolah. Sehingga selama 2 pertemuan dengan saya, nanti besok akan ada Dr. Ahmad Ubaidi Hasbila, kemudian pemateri yang ketiga akan ada Dr. Sofin Sudito, itu akan fokus ke tema yang berbeda ya. Sehingga mentoring atau sharing dengan kami pribadi nanti akan fokus ke ini, 2 hal ini. Pertama, sebagaimana target yang ada di TOR PPL, kita ingin bareng-bareng mengetahui derajat dan kualitas hadis-hadis yang ada di Durratun Nasihin itu sejumlah 171 ya. Di TOR bunyinya seperti itu. Dari 839 hadis yang ada di kitab Durratun Nasihin. Tadi sudah dijelaskan bertahap ya. Kemudian yang kedua, kita akan bersama-sama membuat bagan atau skema takhrij hadis beserta riwayat dan sanad-sanad yang menjadi syawahid atau tawabi sanad hadis yang sedang kita teliti. Yang ketiga, menyajikan kualitas hadis dalam narasi yang singkat dan menjelaskan faktor-faktor menjadi alasan atas kualitas hadis yang kita teliti. Ini fokus sharing dengan kami ya. Kemudian bagaimana target ini bisa kita lalui bersama? Paling nggak ada langkah-langkah yang perlu kita pahami bersama di awal. Pertama adalah kita
sedikit sharing terkait dengan telaah teoritis ya, kajian takrid hadis dan dirosah as-sanid. Ini overview saja, karena teman-teman tentunya sudah mengambil mata kuliah ini di Ma'had Ali. Kemudian yang kedua ada kita simulasi praktek takrid dan dirosah as-sanid secara singkat dengan Syamilah dan Jawahirul Kalim. Teman-teman tentunya Syamilah sudah punya semua, dan tentunya sudah pernah belajar juga ya. Jadi tidak susah-susah kita nanti simulasinya kan, teman-teman tentunya sudah mafhum atau sudah terbiasa dengan Syamilah. Ini berbeda dengan pengalaman sekolah takrid yang diadakan di Darsun. Kalau boleh sedikit promo, di Darussunnah ada sekolah hadis yang digunakan untuk masyarakat umum. Nah, biasanya dari teman-teman peserta itu Syamilah aja belum gitu ya. Syamilah itu apa? Caranya bagaimana belum. Tapi kalau teman-teman PPL ini kami kira sudah terbiasa menggunakan itu, sehingga nanti bisa cepat. Kita banyak diskusi ke hasilnya saja. Kemudian yang ketiga, kita membaca atau melihat hasil kajian takrid dan dirosah as-sanid dalam konteks tradisi penulisan karya ilmiah tugas akhir Mahasantri Darussunnah. Harapannya ini menjadi salah satu komparasi, menjadi salah satu perbandingan, menjadi salah satu tawaran bagaimana teman-teman nanti menyusun buku. Ya, itu bisa jadi model penyajian hasil takrid dan hasil kajian mentakrid salah satu kitab. Nah, yang keempat adalah pembagian tugas per individu dan kelompok. Ini teman-teman sudah dibagi per kelompok. Harapannya nanti saya tahu kelompoknya setelah sesi siang hari ini. Harapannya saya bisa tahu kelompok, ada berapa kelompok, siapa saja, dapat hadis berapa saja, supaya memastikan teman-teman di luar forum Zoom ini bisa mandiri ya, bisa mandiri untuk melakukan takrid sama dirosah as-sanid, sehingga nanti di pertemuan terakhir itu tinggal presentasi, teman-teman tinggal presentasi hasilnya dan kita diskusikan kesulitan-kesulitan yang ditemui, sehingga nanti kita bisa menyajikan hasil takrid beserta dengan tabel-tabelnya, beserta dengan narasi kenapa kualitas hadis itu dikatakan sahih, hasan ataupun dhaif. Dan nanti perlu kita sepakati buku yang kita tulis itu nanti keseragaman penyajian takridnya seperti apa, karena bentuknya nanti bermacam-macam. Nah, kalau itu ya yang akan kita lakukan bersama. Nah, mungkin saya langsung fokus ke contoh takrid yang sudah sering kita dengar ya, bahwa kitab Ihya Ulumuddin yang ada di pesantren kita kaji di jenjang aliyah biasanya, ya, di tradisi pesantren, itu sudah ada yang melakukan, ulama-ulama dulu sudah melakukan kajian takrid ini. Ihya Ulumuddin, kemudian dicari sumber-sumber hadisnya itu ada di kitab mana saja. Nah, ini saya ambilkan contoh ya, di slide mungkin sudah nampak. Ini model penyajiannya, ya, model penyajiannya. Paling nggak di slide itu ada dua hadis ya, nomor 2 sama nomor 3 itu. Di situ Imam Al-Ghazali menukil hadis, tapi langsung menyatakan faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bunya ad-dinu ala nadhafah. Tidak disebutkan sanad secara utuh, tidak disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh imam siapa, tidak disebutkan. Sebagaimana ini karakter Durratun Nasihin. Kalau kita lihat langsung, misalnya tadi saya cek Ruwiya an Ibnu Mas'ud misalnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakada wa hakada misalnya. Nah, tanpa disebutkan sanadnya. Kemudian hadis yang kedua hampir sama juga, langsung waqala sallallahu alaihi wasallam miftahus shalah at-tuhur, ya. Ini tanpa menyebutkan hadis ini ada di kitab mana, perawinya siapa saja, kemudian kualitas hadisnya seperti apa. Nah, kemudian ini sudah dikaji, hasilnya disajikan di catatan kaki itu. Nah, nomor 2 itu hadis yang bunya ad-dinu ala nadhafah itu lam ajidhu hakada, tidak ditemukan sebagaimana lafdiannya tidak ditemukan secara teksnya. Bunya ad-dinu ala nadhafah itu tidak ditemukan, tapi
kata-kata yang mirip itu ada. Nah ini nanti mungkin teman-teman akan mengalami ini ya. Ketika mentakrir hadis-hadis yang ada di Durratun Nasihin, secara teks yang sama persis di Durratun Nasihin mungkin nggak akan ditemukan. Tapi ada hadis-hadis yang semakna, ya, yang mirip. Nah ini kan ada riwayat dari Sayyidah Aisyah tunadhifu ya. Fa'inal Islama nadhifun. Fa'inal Islama nadhifun. Ini yang ditemukan. Itu riwayat Ibnu Hibban. Kemudian ada di Mu'jam Awsat karya Imam Tabarani. Di situ kata-kata an-nadhofah tat'u ila al-iman. An-nadhofah tat'u ila al-iman. Tidak ditemukan dunia ad-dinu alan nadhofah. Nah, bagaimana kita menyajikan? Ya seperti tadi, kalau hadis yang ditulis atau dinukil langsung oleh Imam Al-Ghazali, dunia ad-dinu ala nadhofah, ini tidak ditemukan. Lam ajidhu hakadha. Tapi lafaz yang semakna itu ada. Begitu. Nah, ini penyajiannya sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Ini contoh penyajian. Kemudian hadis yang kedua misalnya kita lihat hadis Miftahus Shalah at-tuhur. Akhrajahu ta dal mim. Ini kan rumus ya, teman-teman tentunya sudah familiar. Ta itu Imam Abu Dawud, dalnya, taknya itu Imam Tirmidzi, mimnya Imam Muslim. min hadisi aliyin qala at-Tirmidzi hadza asru syai' fi hadzal bab wa ahsan. Ini ada penilaian dari Imam at-Tirmidzi disebutkan ya. Riwayat hadis ini bersumber dari Sayyidina Ali ya, terkait dengan Miftahus Shalah at-tuhur. Ini model penyajian yang bisa menjadi salah satu opsi, sangat sederhana. Nah, kalau saya boleh menawarkan, nanti teman-teman bisa menyebutkan takhrid secara utuh. Satu teks hadis yang ada di Durratun Nasihin itu berada di Kutubul Ummahat di mana saja. Kemudian nanti kualitas hadisnya teman-teman sendiri yang mengkaji, ya. Teman-teman sendiri yang mengkaji sehingga bisa menyatakan hadal isnad sahihun, hadal isnad hasanun, atau hadal isnad dhaifun. Sesuai dengan kajian teman-teman terkait dengan silsilatul sanad ataupun perawi-perawi yang ada di sanad, yang itu nanti kita fokuskan di dirosah asanid. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian saya ingin sedikit overview terkait dengan definisi takhrid, itu sudah sangat maklum sekali ya. Kemudian pokok dari ini kan pengertian Dr. Mahmud Tuhan, ad-dilalah ala maudhi'il hadis di masodirihi al-asliyah allati akhrajathu bisanadihi. Mungkin perlu saya tekankan di sini. Takhrid ini secara istilahi ya. Kalau secara lughatan kan teman-teman sudah bisa baca di slide. Nanti saya bagikan juga dari kharraja ya. Kharraja yukhariju takhrijan. Mengikuti wajan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kalau secara istilah yang kita maksud takhrid hadis itu apa? Yaitu dilalah ala maudhi'il hadis fi masodirihi al-asliyah allati akhrajathu bisanadihi. Ini separuh yang pertama. Separuh yang kedua, summa bayanu martabatihi indal hajah, menjelaskan kualitas hadis yang sudah kita temukan itu. Nah, sehingga dari definisi ini ada dua bagian penting tadi. Dari takhrid yang teman-teman mungkin sudah ngambil kuliahnya juga. Menunjukkan sumber hadis dalam kitab primer. Ini sekali lagi saya tekankan, dalam kitab primer. Bahasanya Dr. Mahmud Tuhan tadi, al-masodir al-asliyah. Ada istilah lain, kutubul ummahat. Itu beda istilah saja, tapi intinya adalah kitab di mana pengarang kitab itu memiliki dan menuliskan sanad beliau mendapatkan hadis ini dari guru siapa, gurunya mendapatkan guru siapa, guru siapa, guru siapa, sampai Kanjeng Nabi. Ini yang disebut sebagai masodir al-asliyah. Kenapa ini penting? Supaya nanti kita tidak salah menggunakan rujukan kitab untuk mentakhrid hadis. Kita mentakhrid tapi rujukannya kitab-kitab sekunder, bukan kitab asliyah.
Contohnya gimana? Jangan sampai teman-teman alumni Mahat Ali, Hasyim As'ari yang fokus ke hadis sama ilmu hadis melakukan takhrij hadis, tapi akhrajahu al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughul Maram misalnya. Itu bukan takhrij hadis. Kenapa? Karena Bulughul Maram itu hanya kumpulan hadis-hadis ahkam saja yang tidak bisa diklaim sebagai al-masadir al-asliyah. Kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar hanya mengumpulkan riwayat-riwayat hadis-hadis yang bisa digunakan atau selama ini masyhur dijadikan sebagai argumentasi hukum-hukum fikih. Tapi riwayatnya bukan dari riwayat beliau. Sehingga di sana kalau kita baca di Bulughul Maram kan biasanya akhrajahu Syekhoni misalnya. Berarti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah. Beliau adalah ulama terkenal sekali dari Mesir, dari Kairo. Beliau hidup di sana dan meninggal di sana dan makamnya ada di sana ya. Di teman-teman kalau nanti ziarah ke Kairo ataupun umroh atau apa mampir di Kairo bisa ziarah ke makam beliau, makam Ibnu Hajar al-Asqalani ya, yang punya Fathul Bari, punya Bulughul Maram. Itu di kotanya di Kairo, nggak jauh dari Al-Azhar. Nah, beliau itu hanya mengumpulkan hadis-hadis yang ada di kitab-kitab Indo, di Kutubus Sittah ditambah nanti Musnad Imam Ahmad ya. Itu bukan kitab ummahat, bukan kitab primer. Atau nanti kita mentakhrij hadis tapi merujuknya Arba'in Nawawi juga nggak boleh, karena Imam Nawawi itu hanya mengumpulkan 40 hadis yang itu menjadi inti saripati dari ajaran Islam itu sendiri. Tapi beliau kalau kita baca di Arba'in pasti kan rawahu akhrajahu atau rawahu At-Tirmidzi atau Bukhari atau Muslim atau Abi Dawud, tidak langsung hadis sanadnya itu miliknya beliau, tidak. Beliau hanya ngumpulin. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Gus Isom. Gus Isom ngumpulin hadis-hadis tentang seluk-beluk pernikahan. Yang ini ada di Irsyadul Sari, teman-teman bisa baca ya. Nah, sekali lagi itu bukan kitab untuk mentakhrij hadis. Ini perlu saya tekankan ya. Nah, sehingga ini kita ulang sebentar saja. Sehingga nggak hanya kitab hadis ya, teman-teman nanti jangan hanya memahami berarti kitabnya hanya Kutubus Sittah, tidak. Ada kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab tarikh yang di situ penulisnya, pengarangnya, mu'alifnya itu memiliki sanad yang bersambung sampai Kanjeng Nabi, itu juga bisa kita sebut sebagai Kutubul Ummahat. Bisa disebut al-masadir al-asliyah yang sah dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan takhrij hadis. Contohnya apa? Nah, ini di slide tampak ya. Di tafsir Tobari, Imam Tobari itu melakukan kajian tafsir, tapi juga menukil atau menuliskan, mencantumkan hadis yang sanadnya itu disebutkan semua oleh beliau. Nah, itu di layar ada Hadatsani Sa'id Ibnu Umar As-Sakuni, qala hadatsana Baqiyah Ibnul Walid, qala hadatsani Aisyah ibn Ibrahim, qala an Musa ibn Abi Habib, anil Hakam bin Umar, wa kanat lahu suhbah, qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di tafsir Tobari, bukan kitab hadis. Tapi ini juga masuk kategori al-masadir al-asliyah yang boleh dijadikan sebagai rujukan mentakhrij hadis. Ada juga di tarikhnya, Tarikh Tobari. Beliau juga menyebutkan secara utuh yang hadis yang kedua itu. Hadatsana Hanan Ibnu Sari wa Abu Hisham Ar-Rifai qala hadatsana Abu Bakar Ibnu Ayyas an Abi Husain an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga masuk kategori al-masadir al-asliyah yang bisa jadi rujukan hadis. Nah, begitu juga kalau kita baca Ar-Risalah atau Al-Um, karyanya Imam Syafi'i. Itu juga sedemikian hingga meskipun Risalah bukan kitab yang fokus untuk ngumpulin hadis sebagaimana Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kalau kita baca secara baik Risalah ataupun Al-Um, Imam Syafi'i langsung menyebutkan sanad utuhnya dari guru-guru beliau sampai Kanjeng Nabi. Itu sama di Risalah, sama di Al-Um juga sama.
itu juga bisa kita klaim sebagai al-masadir al-asliyah. Meskipun itu kitab yang risalah itu agak spesifik ke metodologi usul fikih, kalau itu memang fokus ke fikih. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i menggunakan hadis-hadis itu untuk beristidlal, menggali hukum bagaimana misalnya berwudu, bagaimana istinja, bagaimana masul khauf. Ini itu ada di situ. Hadis-hadisnya disebutkan beliau secara utuh. Nah, kalau kita baca al-um itu enak sekali. Ya, enak sekali. Saya baru bisa ngaji al-um ataupun sorokan di itu juga di Darussunnah. Kalau saya sarankan atau ini sedikit sharing pengalaman itu, teman-teman yang ada di Mahat Ali Tebu Ireng juga harus membaca al-um ya, untuk mengompletin kajian kita, fikih kita. Dulu kan kita sudah belajar mulai dari Mabadi' Fiqhiyah, mulai dari kemudian Durarul Bahiyah, kemudian Sulam Taufik ya, kalau di Ringin Agung dulu itu, kemudian disusul Fathul Qorib itu 3 tahun, Fathul Mu'in 3 tahun, Fathul Wahab itu 2 tahun. Itu nanti akan lebih enak lagi kalau kita baca al-um, karena Imam Syafi'i nanti akan menjelaskan bagaimana istinja, bagaimana hal-hal yang membatalkan wudu. Itu ada rujukan hadis riwayat beliau. Nah, kalau saya simpulkan sederhana, kalau membaca al-um itu kita kayak membaca syarah hadis ala Imam Syafi'i. Ya. Saya ulang lagi, membaca syarah hadis ala Imam Syafi'i. Kalau kita membaca Fathul Bari kan itu mensyarahi Imam Ibnu Hajar mensyarahi Al-Bukhari. Nah, kalau yang di al-um itu kan hadis miliknya Imam Syafi'i sendiri, terus dijelaskan beliau sendiri, istidlal beliau sendiri. Nah, kalau kita sampai membaca itu, kami kira teman-teman santri keren sekali. Kalau membahas wudu, zakat, haji, hadisnya bisa semua. Karena sudah diajari oleh Imam Syafi'i. Gitu. Imam Syafi'i sudah nulis al-um yang berjilid-jilid itu kita sebagai santri nggak baca. Atau saya dulu jujur, Mas ya, jujur ini saya autokritik bagi saya sendiri. Saya mengaku sebagai Syafi'iyah tulen, tapi Arisalah nggak pernah nyentuh. Al-um lihat aja belum dulu, ya. Kita mengeklaim sebagai penganut mazhab Syafi'iyah. Idealnya kita juga membaca karya-karya itu, gitu. Meskipun tentunya perlu bantuan ilmu, nahwu sorobnya sudah selesai. Alfiah sudah selesai, Jarul Ma'ni sudah selesai, usul fikih yang dasar-dasar sudah selesai, mustalah hadisnya sudah selesai. Itu kalau kita baca, itu kami kira samudra ilmu di al-um itu. Kenapa? Kajian bahasanya ada, kajian hadisnya ada, kajian fikihnya ada, kajian usul fikihnya ada. Jadi keilmuan Imam Syafi'i itu seakan-akan terdokumentasikan dalam al-um itu. Nah, kalau kita sebagai santri Syafi'iyah yang nggak pernah baca al-um itu ya sayang sekali itu, Mas, sayang sekali. Nah, sehingga sekali lagi saya rekomendasikan membaca itu. Nah, kembali lagi ke topik kita, al-um itu bisa jadi rujukan takhrij juga. Oke, itu sekedar overview takhrij. Untuk metodologinya kami kira teman-teman sudah punya semua ya. Bagaimana sih kajian takhrij itu dilakukan ala Dr. Mahmud Tohan atau ala pendekatan klasik ya, bukan klasik ya, kontemporer tapi sudah agak klasik karena usul takhrij wa dirasatul asanid itu kalau kita nanti saya share PDF yang awal ya, itu kan diterbitkan beliau itu 1980-an. 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 Teman-teman bisa bayangin 1980-an ya. Itu Samilah belum ada. Samilah belum ada. Paling nggak di Indonesia belum ada. Karena saya masih ingat betul tahun 2005-2007 itu Samilah belum ada. Dulu kita itu kalau bahas masail biar nggak ngetik manual. Awalnya ngetik manual ya, 2001, 2002 itu kalau kita bahas masail ngumpulin ibarat masih ngetik manual satu persatu. Kitab Mughni Muhtaj ibaratnya bagaimana ada yang bacain, ada yang ngetik. Kemudian nanti di Majmu' kitabnya seperti apa kita ketik. Ibaratnya di Sulam Taufik ya kita ketik manual. Nah, di tahun-tahun 2005-16 itu mulai ada model mengcopy kitab di CD ya, satu kitab satu CD dulu itu. Saya masih ingat betul.
nyari ngumpulin itu dulu. Jadi nanti mempermudah ya. Jadi ada satu CD gitu dimasukin ke CPU itu ya. Kemudian nanti copy paste untuk mempermudah pengetikan. Nah, seiring berjalan dengan waktu, satu CD bisa memuat beberapa kitab. Perkembangan lagi CD 1 bisa ratusan bahkan ribuan sampai diketemukan Syamilah itu yang sampai familiar dan sekarang masih ada terus berkembang dan terus ditambahi. Nah, metode yang ada 5 ini ya, kalau di tahun 2009, 2010 saya masuk Dadun, itu sebagai pengayaan ini diberitahu dan dipraktikkan satu persatu. Mulai dari mengetahui nama sahabat, hadis itu sahabatnya siapa, nanti kita cari. Oh, awal hadisnya apa? Kita cari di kitab-kitab yang kompatibel dengan kata awal. Terus yang sering kita lakukan ada yang ketiga ini, mentakrid hadis dengan mengetahui kata kunci. Tema hadis sama kualitas hadis yang 4 ke 5 ini sekedar pengayaan, tapi prakteknya dulu 2009, 2010 itu saya belajar takrid pertama kali itu kita memakai kata kunci. Nah, sehingga dulu itu Mujam Mufaros, teman-teman mungkin di perpus Tebuireng ada Mujam Mufaros itu karya Wengsing ya, orang orientalis tapi fokus ke hadis sehingga membuat Mujam itu dulu jadi rebutan teman-teman. Saya kalau boleh cerita ini untuk kita meneropong perkembangan takrid ya. Di tahun 2010 itu masih kita rebutan Mujam Mufaros untuk mentakrid hadis dengan kata kunci yang hadis yang diberikan ke kita itu kata kuncinya apa, terus nanti kita cari secara manual ya, kita cari secara manual sehingga biar dulu tidak rebutan karena cuma satu paket dulu di Dadun itu, padahal satu angkatan banyak orang, sehingga kita ngerjainnya bareng kemudian berkelompok sehingga tidak ada istilah rebutan. Itu 2010-an. Sekarang kan 2021 itu Mujam Mufaros yang manual itu sudah nggak banyak yang berebut karena sudah punya Syamilah, ya dicek di Syamilah, kemudian nanti pastikan lagi di kitab-kitab aslinya. Nah, kalau di Darsun tetap nggak boleh Syamilah aja, tetap harus memastikan kitab aslinya. Syamilah hanya penolong, pembantu. Nah, tapi ala kulli hal yang ingin saya tekankan adalah metode yang kita gunakan dengan adanya perkembangan digitalisasi, kita terbantu untuk melakukan takrid hadis secara cepat dan efektif menggunakan metode Syamilah, tapi kita komparasikan dengan kitab-kitab aslinya, baik PDF ataupun yang sudah cetak. Nah, sehingga saya sarankan teman-teman ya, kalau nanti melakukan tugas kelompok ini menggunakan Syamilah monggo, tapi sekali lagi harus dicek langsung ke kitab PDF-nya. Paling enggak kitab PDF-nya dicari di googling, biasanya sudah banyak. Nah, itu yang kita lakukan di Darussunnah, tidak cukup Syamilah. Mungkin itu yang terkait dengan takrid ya, contoh-contoh satu persatu kami kira tidak perlu dibahas sekarang. Itu teman-teman bisa baca. Sebelum ke Dirosa Asanid, sebenarnya saya pengen ini ya, genealogi takrid hadis ini yang penting sekali ini. Ini Mas MC, waktunya sampai jam berapa ya? Kalau di jadwal sampai jam 12. 12. Jam 12. Oke. Nah, nanti simulasinya singkat aja. Saya ingin sharing ini Mas, bagi saya ini overview yang penting. Istilah kata kuncinya genealogi ya. Kalau istilah sih ini kita pinjam dari Barat, genealogi ini. Genealogi itu kayak dulu yang mengembangkan itu Michel Foucault itu orang Prancis. Intinya apa? Genealogi kan dari kata-kata gen. Gen itu kayak manusia itu sebenarnya dulu leluhurnya siapa itu kan bisa dicek di gennya ya. Nah, kata-kata genealogi itu apa maksudnya? Bagaimana kita bisa melacak dan memahami perkembangan takrid supaya kita tidak historis. Sekali lagi ini penting kita pahami, meskipun teman-teman sudah mungkin di Mahat Ali, tapi kita overview sebentar, kita lihat secara singkat saja. Tapi ini penting supaya kita tahu duduk permasalahan takrid hadis itu di tahun kapan gitu, supaya tidak nanti kita membayangkan wah berarti
takhrij hadis itu sudah ada di era-era Imam Malik, sudah ada di era-era Imam Syafi'i. Takhrij hadis yang kita pahami tadi loh ya, merujukkan hadis tadi loh ya. Kalau takhrij hadis maknanya riwayat, ya di era itu sudah riwayat. Gitu. Tapi takhrij hadis yang sebagaimana akan kita lakukan itu. Nah, kenapa itu munculnya belakangan? Nah, itu penting. Nah, sehingga itulah pentingnya kita melihat genealogi takhrij hadis. Sekali lagi, genealogi takhrij hadis. Dan supaya kita menghargai dinamika kajian hadis berupa takhrij hadis ini, dan supaya kita tahu, benar-benar tahu ulama-ulama kita, ya ulama-ulama Sunni, ya ulama Islam secara umum, itu takhrij hadis sudah dari dulu-dulu gitu, enggak sekarang-sekarang aja. Nah, bagi saya tadi, cerita saya pribadi tadi, mungkin kalau saya dulu boleh sedikit sombong yang nggak baik ya, wah sudah lulus aliyah, sudah lulus musyawirin, itu pulang ya di rumah sudah cukup keilmuannya gitu. Tapi ditanya takhrij hadis saya nggak tahu, atau kalau ketemu ustadz milenial sekarang yang dikit-dikit hadis, saya ditanya ngobrol hadis, saya juga nggak begitu banyak bisa ngomong gitu ya, karena ya kajian hadis yang sebenarnya kaya raya itu nggak pernah saya pelajari secara serius di pesantren. Nah, jika kembali lagi, supaya kita tahu ya, ulama-ulama dulu itu sudah serius memahami, melakukan kajian takhrij hadis. Contoh sederhananya apa, Pak? Contoh sederhananya begini. Imam, misalnya di dalam kajian yang ingin saya contohkan itu, dulu di pesantren, kalau di aktivis Masyarakat kan kita itu familiar dengan Ibnu Hajar, tapi yang Al-Haytami. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu yang fokus ke fikih. Tapi ternyata juga ada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang fokus ke hadis. Bagi saya Mas, mohon maaf tadi. Kalau dulu nggak belajar ke Darussunnah lagi, mungkin ya memahami Ibnu Hajar ya ada sih dulu. Ibnu Hajar itu kalau dalam kajian fikih, maksudnya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar dalam hadis itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabnya itu Bulughul Maram. Kalau yang dipikirkan Tuhfatul Muhtaj gitu ya. Nah, itu mungkin saya dulu nggak begitu merasakan, ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga telah melakukan takhrij hadis, juga sudah fokus mensarai hadis. Imam Nawawi misalnya, Imam Nawawi itu yang kita kenal selama ini majmuknya, yang sering kita gunakan kan dalam bahasa Masyarakat, majmuknya secara muhadzab. Nah, tapi ternyata beliau itu juga punya syarah Nawawi, syarah kitab Sahih Muslim. Bagi saya dulu juga baru, Mas, mohon maaf ini. Kalau teman-teman mungkin keilmuannya teman-teman lebih diuntungkan sekarang ya, apalagi di Mahat Ali yang tak khusus hadis. Tapi bagi saya dulu di Ringin Agung itu, tentunya saya sangat bukan berarti saya memandang sebelah mata peran Ringin Agung ke saya, tidak. Sekali lagi tidak. Saya sangat berterima kasih pesantren saya dulu yang membekali saya nahwu shorof dan sebagainya itu. Tapi gitu ya. Tapi kalau saya sombong diri terus pulang nggak belajar lagi, mungkin saya juga nggak mengenal bahwa Imam Nawawi itu punya syarah Sahih Muslim gitu loh ya. Hanya kita kenal majmuknya saja atau Adkar Nawawiyah yang dulu sering kita belajar di pesantren. Nah, maksud saya adalah supaya kita nanti sadar betul bahwa ulama-ulama dulu itu serius mempelajari hadis, salah satunya takhrij hadis. Nah, di layar sudah ada. Kalau kita lihat per abad, Mas ya, abad 1-2 Hijriah, itu kita mendapati jejak keilmuan yang sampai sekarang itu misalnya kitab Muwatta karya Imam Malik. Beliau lahir 93, wafat 179. Muwatta. Kita bisa membaca, bisa mengecek bagaimana penulisannya. Masih belum fokus ke Sahih. Bahkan ada pendapat-pendapat sahabat. Kemudian kita nyambung setelah periode beliau itu ada juga Imam Syafi'i. Beliau punya punya risalah. Nanti teman-teman kalau membaca juga akan tahu bagaimana hadis ditulis di era itu. Tapi kita fokus ke bagaimana hadis ditulis. Ini abad 1-2 Hijriah masih seperti itu. Kondisi penulisan hadis atau sebentar ada pesawat lewat. Oke, maksud saya adalah proyeksi intelektual ulama-ulama kita waktu awal dulu
itu kitab Sahih itu sudah ada sejak awal. Ini jujur Mas, bagi saya pribadi, saya itu dulu punya pemahaman bahwa kitab hadis, kitab Sahih, Bukhari, Muslim, ya, kitab Sunan-Sunan itu, Sunan Nasa'i, Tirmidzi, Abi Daud dan sebagainya itu sudah rapi kayak gitu. Hadis itu di era Kanjeng Nabi sudah ditulis rapi hadis itu. Itu asumsi saya dulu. Nah, ternyata hadis-hadis itu tidak disusun di era-era Kanjeng Nabi. Ini nanti kalau orientalis barat biasanya mempunyai asumsi yang atau kesimpulan yang nggak tepat, sehingga beliau kan kadang menyimpulkan kayak Joseph Sach misalnya kan hadis itu diproduksi di abad 2 dan 3 Hijriah karena di masa-masa sahabat, masa-masa tabi'in awal hadis-hadis itu belum terbukukan, nggak ada secara bentuk fisiknya. Itu argumentasi beliau-beliaunya begitu sih, tapi ini kan nggak tepat. Hadis di era Kanjeng Nabi itu ya disampaikan ke sahabat, direkam dalam memori beliau, diamalkan dalam keseharian para sahabat. Kanjeng Nabi wafat, hadis-hadis di tangan para sahabat. Dulu ada dua kubu besar antara yang mukassirin riwayat sama yang muqallilin riwayat. Ada ulama, ada sahabat-sahabat yang memperbanyak periwayatan hadis, kayak 6 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, mulai dari Sayyidina Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Anas bin Malik, kemudian Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidina Jabir, kemudian Abdullah bin Umar. Itu kan ulama, sahabat-sahabat yang memperbanyak riwayat, sehingga sampai sekarang itu beliau-beliau banyak sekali hadisnya. Tapi berbeda dengan Sayyidina Ali, berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar. Dalam artian hadis tidak banyak diriwayatkan. Tertuliskan masih satu persatu dalam satu tema, sehingga dikenal dengan sohaib, ya. Soifah, tulisan-tulisan saja. Karena kenapa? Di era-era itu para sahabat baru fokus mengumpulkan atau menulis Al-Quran. Oke, kita singkat. Kemudian hadis ini baru dipandang perlu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Beliau menulis surat ke gubernur-gubernurnya di daerah-daerah untuk melakukan kodifikasi hadis, penulisan hadis, supaya nanti tidak hilang. Itu pun sudah di akhir abad 100 Hijriah kan, ya. Dia memerintah itu di tahun itu. Dia hanya sekitar 1-2 tahun saja memerintah, tapi punya kebijakan yang bisa kita rasakan. Nah, dari situlah akhirnya hadis ini mulai secara masif dituliskan, dikodifikasikan. Sehingga nanti kita ketemu Muwatta sama Risalah, meskipun yang lain banyak, Musonab dan lain sebagainya itu banyak. Muwatta juga tidak Muwatta Imam Malik. Oke, itu abad 1-2 ya. Kemudian bagaimana dengan abad ketiga dan juga keempat? Nah, saya ingat betul ya, Imam Syafi'i itu di Risalah itu sempat punya mimpi begini. Nanti saya berharap ulama-ulama generasi setelah aku itu ada yang fokus mengumpulkan hadis-hadis, kemudian menyeleksinya menjadi satu kitab hadis yang sahih. Itu Imam Syafi'i. Kemudian itu terwujud di abad 3-4 Hijriah. Disitulah kita ketemu dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, itu tahun-tahun wafat tidak ada. Takhrij hadis ada belum? Ya belum ada. Gitu Mas, belum ada di tahun ini, belum ada. Abad 1, 2, 3, 4. Takhrij hadis bagaimana kita jelaskan di awal tadi loh ya. Bukan takhrij hadis pengertian meriwayatkan hadis ya, karena pengertian takhrij kan nanti ada beberapa varian ya. Tapi sekali lagi yang kita kendaki adalah mentakhrij hadis bagaimana yang akan kita lakukan. Di tahun-tahun ini belum ada. Di tahun-tahun ini belum ada. Nah, baru nanti ya, baru nanti di abad kelima ini oleh Dr. Mahmud Tohan disebut sebagai ulama yang memulai untuk melakukan kajian takhrij sebagaimana kita maksud. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi wafat 463 itu melakukan takhrij beliau, ya, judulnya Takhrij Al-Fawaid Al-Muntaqab As-Sihah wa Al-Gharaib. Ini beliau mentakhrij kitab Al-Muntaqab. Nah, ini abad 5 ya. Nah, terakhir. Tapi ini sudah memulai. Nah, nanti abad ke-6 sampai ke-12 disinilah kaya-kayanya
kajian takhrid sebagaimana yang akan kita lakukan. Mulai dari Muhammad bin Musa Al-Hazimi, beliau mentakhrid hadis-hadis yang ada di Muhadzab fikih Syafi'iyah ini ya, Imam Asyirazi. Itu beliau wafatnya 574. Teman-teman bisa bayangkan ya, 574 itu pasca Imam Ghazali ya. Imam Ghazali kan 505. Nah, itu baru ada ulama yang mengkaji hadis-hadis yang ada di Muhadzab. Kemudian 744. Di situ kita ada Al-Imam Al-Maqdisi. Itu melakukan kajian hadis terkait dengan kitab Al-Kabir. Ini fikih juga, kemudian dikaji hadis-hadisnya. Kemudian ini yang sering dipakai oleh anak-anak darsun, metodenya Imam Az-Zailai, 762. Beliau melakukan takhrid hadis kitab Hidayah. Ini fikih Hanafi. Fikih Hanafi, kitab fikih induknya mazhab Hanafi itu Al-Hidayah. Hadis-hadisnya dikaji Imam Zailai. Nah, kemudian ada Al-Imam Ibnu Mulakin 804. Kemudian ada Imam Al-Iraqi. Ya, kemudian ada Ibnu Hajar Al-Asqalani juga, dan ada Abdul Rauf Al-Munawi ini 1031. Nah, yang kita nukil di awal tadi itu kan takhrid kitab Ihya dulu dilakukan oleh Al-Imam Al-Iraqi, judulnya jadi Al-Mughni Anil Hamal Al-Asfar. Itu mentakhrid kitab hadis-hadis yang ada di Ihya. Itu dilakukan 804. 806. Teman-teman boleh bayangin begini. Imam Ghazali menulis Ihya itu beliau lahirkan 450, meninggal 505 ya. Taruhlah Ihya itu selesai ditulis 500-an Hijriah. Ya, 500-an Hijriah. Itu Ihya sudah selesai ditulis. Tapi pentakhrijannya itu nunggu 300 tahun pasca Imam Ghazali, pasca Ihya itu tertuliskan. Baru di situ ada Imam Al-Iraqi yang fokus untuk melakukan kajian takhrid hadis. 300 tahun pasca Ihya itu dituliskan. Nah, sehingga ini nanti sama kayak yang teman-teman lakukan, mengkaji hadis-hadis yang ada di Durratun Nasihin gitu. Nah, ini apa Mas? Lihat terus abad yang terakhir nih ya, abad 13 sampai 15 ini sampai sekarang juga sih sebenarnya. Itu kan fokus ke tahqiq sama takhrij. Jadi takhrij sekarang teman-teman sudah tahu tentunya, hampir semua kitab-kitab itu sebenarnya sudah ada tahqiq sama takhrij ya, dengan berbagai bentuknya. Sampai yang ini Mas, saya itu terkesan banget ya. Dengan Yai Ihsan Jampes. Yai Ihsan Jampes yang punya kitab Sirajut Thalibin ya. Syarah dari Minhajut Thalibinnya Imam Ghazali kan. Itu Mas, saya dapat cetakan yang ditakhrij oleh ulama Al-Azhar. Dari PDF juga, di PDF di internet saya download, kemudian saya cetak, terus dibuat sorokan teman-teman ini. Ada Mas Andri yang minta sorokan Minhajul Abidinnya, Minhajul Thalibin ya, Minhajul Thalibin. Kemudian di situ ada tahqiqnya sama takhrijnya. Nah, muhaqqiq sama mukharrijnya atau yang memberi catatan kaki itu banyak sekali mengutip. Nah, mengutip Sirajut Thalibinnya Yai Ihsan Jampes. Yang dikutip itu adalah fokus ke jejak-jejak intelektual Yai Ihsan Jampes dalam mentakhrij hadis-hadis Ihya. Itu biasanya ini ulama Azhar yang mentakhrij Sirajut Thalibin itu pakai kata-kata gini Mas, pola al-Kediri loh gitu loh. Itu saya itu awalnya ini kok Kediri apa, terus di halaman yang lain Syekh Ihsan, berarti Ihsan Jampes Kediri gitu. Jadi terus kadang ada pola al-Kediri di Sirajut Thalibin. Berarti jelas. Berarti beliau juga melakukan tahqiq ataupun takhrij hadis, tapi dengan mempertimbangkan, merujuk salah satu hasil takhrijan Syekh Ihsan Jampes. Loh gitu. Syekh Ihsan Jampes nanti nunjukin, hadis ini ada di kitab ini, hadis ini ada di kitab ini, hadis ini ada di kitab ini. Itu sudah dilakukan oleh Syekh Ihsan Jampes. Kan keren sekali kan sebenarnya ulama-ulama kita. Nah, ini kita lanjutkan.
Oke, nah itu overview terkait dengan takrid ya. Ini sudah 11.30. Mungkin saya akan pindah ke Firosa Asanid, mungkin sekitar berapa menit aja, 10 menit aja, nanti ada sesi tanya jawab sampai jam 12. Harapannya bisa kita persingkat. Singkat sekali. Kemudian nanti bisa mempelajari yang slide berikutnya. Kita ke Firosa Asanid. Oke, sudah nampak slide saya? Sudah, Ustaz. Baik, mudah-mudahan bisa dipersingkat lagi ya. Lagi-lagi saya mengacu ke alur pemaparan Dr. Mamotohan Mas ya, yang di Usul Takrid wa Firosa Asanid. Teman-teman tentunya sudah nanti, tapi nanti saya share anunya, PDF-nya juga seandainya belum ya, ya teman-teman nanti bisa merujuk kita pastinya. Saya hanya mencukup alurnya saja. Firosa Asanid dan sanad ini ke beberapa pemaparan Dr. Mamotohan. Pertama begini, nanti kalau kita sudah selesai mentakrid hadis yang ada di Durrus Nasim itu matanya seperti apa, ada di kitab mana, itu tentunya akan ada sanadnya. Ada sanadnya. Bagaimana kita ketahui, namanya hadis itu harus ada sanad, harus ada matannya. Nah, takrid hadis itu fokus menunjukkan matan ini ada di kitab mana, yang di kitab itu nanti kan ada sanad. Ketika sudah ketemu, ada sanad, ada matan, kita fokus membahas tentang sanad. Yang ini diistilahkan dengan dirosah asanid atau kajian sanad atau studi sanad. Paling nggak ada 3 hal terkait dengan dirosah asanid. Ngapain sih dirosah asanid itu? Atau kita itu ngapain ya kalau kajian studi sanad itu? Atau mungkin ini bagi sebagian orientalis sebenarnya mencibir, ada juga ya orientalis yang mencibir kajian sanad itu nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Ada teman-teman mungkin menjumpai kalau membaca beberapa studi-studi yang ada di barat. Tapi ala kuliyal ini sebenarnya kekasan kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga dari sanad ini kita bisa memastikan bahwa khobar yang sampai ke kita berupa hadis itu bisa kita seleksi mana yang valid, mana yang kurang valid, atau mana yang itu enggak pernah dikatakan Kanjeng Nabi, sehingga hadisnya sebenarnya hadis maudhu, buatan saja. Ini berbeda dengan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Misalnya Injil saja itu sudah banyak versi. Ya, perjanjian baru, perjanjian lamanya Taurat yang diturunkan ke Bani Israel di bawah Nabi Musa itu sudah banyak versi. Nah, kalau hadis-hadis Kanjeng Nabi dengan adanya kajian sanad itu bisa terjamin ke kita kelebihan. Jadi laula al-isnad laqala man sa'a man sa'a. Nah, gitu kan Mubarak berkata begitu ya. Kalau seandainya enggak ngomongin kalau Kanjeng Nabi pernah berkata begini, Kanjeng Nabi pernah berkata tanya mah apa yang membawa itu kekasan kita. Nah, sehingga dirosah asanid ini perlu kita rawat, kita kembangkan, dan kita pahami secara baik. 3 elemen yang akan kita lakukan itu apa? Pertama, dirosah silsilah rijalil isnad, ya, birujuk ila tarjamati kulin minhum. Ini yang harus kita pegang. Dirosah asanid itu mau nggak mau kita akan mengkaji nama-nama, biografi nama-nama, mengkaji tarikh wafayatnya, mengkaji kualitas beliaunya itu seperti apa. Itu yang akan kita lakukan. Mau nggak mau, suka nggak suka, dirosah asanid itu mengkaji biografi ulama, biografi perawi. Itu satu hal. Yang kedua, yang penting juga adalah wa ma'rifatul qawi wa dhaif minhum bisaklin a wa ma'rifatu asbabil quwati wa dhaifi fi kullin minhum bisaklin mufassal. Bagian yang kedua dalam dirosah asanid adalah kita mengetahui
mana perawi yang qawi, mana perawi yang dhaif. Mana perawi yang kuat kualitasnya sehingga kita terima, atau mana yang tidak. Dan sebab-sebabnya apa? Kok perawi ada yang sahih, yang qawi, ada yang dhaif, itu sebabnya apa? Itu yang kita kaji. Itu yang kita kaji. Selain biografi secara umum, nanti fokus kita adalah ke adalahnya sama ke dobetannya kalau mustolahnya. Ini nanti dua istilah ini dijadikan dengan kata-kata sikoh. Jadi sikoh itu orang terpercaya dalam kajian hadis itu mengumpulkan dua hal, adalah sama dobet. Ya, adalah sama dobet diistilahkan dengan sikoh. Itu bagian kedua. Bagian yang ketiga adalah kasul ittisal awal ingkito baina rijali silsilatil isnad min ma'rifati mawalidir ruwah wa fawatihim. Jadi kita nanti akan fokus membahas ittisal ingkitoknya. Ketemu atau terputusnya satu perawi dengan gurunya. Ya, satu perawi dengan perawi atasnya atau gurunya. Ini pernah betul-betul ketemu atau tidak? Nah, sehingga dari tiga hal ini nanti kita akan jadi ngeh bahwa definisi hadis sahih kan syaratnya ada 5, ya kan? Perawinya itu adil, dobet, sama ittisal. Yang tiga ini yang kita pelajari secara konkret di Dirosah As-Sanid yang mampu kita gali tiga ini. Ya, perawinya itu adalah dobet sama ittisal, periwayatannya ittisal. Dua hal ini nanti disebut sebagai sikoh, adalah sama dobet, ittisal ya ittisal. Nah, adapun syad sama ilat itu nanti di Dr. Mahmud Tohan itu tidak semua orang bisa mengkaji itu. Ya, meskipun syarat hadis sahih sebagaimana kita pelajari di mustalah ya ada 5 itu. Harus perawinya itu adil, dobet, sanadnya harus mutnasil, terus tidak ada syad, tidak ada ilat kan? Nah, gitu. Tapi yang di Dirosah As-Sanid ini yang kita fokusin betul itu nanti yang tiga depan tadi adalah dobet sama ittisal. Itu kita bisa mengeklaim ini dobet tidak, ini sikoh tidak, ini ittisal tidak. Mau nggak mau pintunya adalah kajian sanad. Mau nggak mau, suka nggak suka, kajian Dirosah As-Sanid. Oke. Itu terkait dengan Dirosah As-Sanid secara umum. Nah, di Dr. Mahmud Tohan itu dipetakan jadi 3. Kajian Dirosah As-Sanid bisa kita pahami dengan betul kalau kita nanti sudah clear di 3 tahapan ini. Sehingga dibagi menjadi 3 pasal kan di Dirosah As-Sanid ala Dr. Mahmud Tohan. Pertama adalah pasal awalnya adalah kaitan antara Dirosah As-Sanid dengan ilmu jarh wa ta'dil. Dirosah As-Sanid mau nggak mau ya ngomongin jarh ta'dil. Di Taisir sudah ada sih jarh wa ta'dil, tapi sekedar konsep atau teori. Aplikasinya ya di Dirosah As-Sanid. Itu jarh wa ta'dil, nggak bisa kita hindari. Nggak bisa kita hindari namanya Dirosah As-Sanid, pasti akan ada jarh wa ta'dilnya. Kemudian, tentunya jarh ta'dil saya nggak perlu mengulas kan, teman-teman sudah punya ini bekal ilmunya. Di Taisir yang juga sudah ada. Jadi sekali lagi sudah kita andaikan teman-teman tahu jarh ta'dil itu apa, sudah tahu. Nah, bagian yang kedua adalah untuk bisa melakukan kajian sanad secara baik, kita nanti paham peta. Ya, peta kitab-kitab tarjamah. Tarjamah di sini kalau bahasa Indonesia terjemah itu kan menerjemah bahasa Arab jadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia. Kalau terjemah dalam bahasa Arab itu ada biografi. Tarjamah itu satu waktu bisa maknanya biografi, tarjamah bisa menterjemah, tarjamah itu bisa judul juga bisa. Jadi kayak dorbun itu Mas, dorbun kan bisa memukul, bisa mengalihkan ya kan. Nah, tarjamah yang dikehendaki di sini adalah mengetahui biografi perawi hadis. Itu bagian yang kedua. Nanti kita ulas satu persatu ini. Nah, bagian yang ketiga di Tahrid wa Dirosah As-Sanid adalah marohil Dirosatul As-Sanid. Ini tahapan-tahapan melakukan kajian Dirosah As-Sanid. Nah, bagian yang pertama tadi kaitan antara Dirosah As-Sanid sama jarh wa ta'dil itu paling enggak terpetakan menjadi 2 ya. Pertama apa? Al-hajjah ila ilmi jarh wa ta'dil lil hukmi ala rijalil isnad.
jarh wa ta'dil ini kita pakai untuk memastikan perawi ini sikoh atau tidak. Sehingga nanti hadisnya itu sahih, hasan atau dhaif. Mau nggak mau pintu masuknya dari jarh ta'dil. Nah, kita tahu perawi itu sikoh atau tidak, ataupun adalah atau tidak, dobet atau tidak, mau nggak mau kita juga sudah harus clear surut qabuli rawi berupa adalah wa dobet. Kalau adalah itu ayakuna musliman balighon akilan saliman min khawarimil muru'ah wal fiski itu wa asbabil fiski. Itu udah maklum ya. Ini di mustalah sudah clear adalah itu. Ada itu ya kayak teman-teman itu muslim gitu, muslim yang berat itu yang terakhir tadi ya, enggak menjaga muru'ah sama enggak pernah fasik. Nah, perawi itu harus begitu. Nanti kalau melakukan kefasikan yang terus-menerus itu nggak bisa makbul Mas hadis. Kayak kita ini meriwayatkan hadis jadi dhaif semua hadis kita. Nah, oke, itu anu aja. Teman-teman sudah clear di situ tentunya ya. Sama dobet. Nah, dobet itu kekuatan hafalan. Ini penting saya tekankan di awal Mas, karena nanti ada sigot jarh ta'dil, khususnya sigot ta'dil ya, yang ulama atau perawi itu dinilai sebagai soduk. Sebagai soduk, ya, sebagai soduk. Ini martabah keempat, ya, martabah keempat. Teman-teman bisa baca lagi di Taisir ada, di Ushul Taqrib wa Dirasat Sanad Dr. Maudun juga ada 6 martabat kan ya. Nah, maksud saya apa? Ada seorang perawi yang disebut sebagai soduk. Soduk ini adalah artinya seorang perawi itu adil, ya, adil. Tapi hafalannya kuat atau tidak itu nggak diomongin. Kalau kita mendapatkan nanti seorang perawi itu dinilai sebagai soduk. Jadi bagaimana? Soduk ini tidak serta-merta hadisnya nanti makbul. Karena apa? Soduk ini hanya baru menjelaskan, oh perawi ini adil. Tapi kuat hafalan atau tidak, itu nggak dibahas. Atau belum dinilai. Sehingga nanti butuh cara lain untuk menilai. Nah, sehingga sekali lagi, hadis yang sahih itu harus sikoh perawinya. Sikoh itu harus mengumpulkan dua sifat, adalah sama dobet. Karena ada orang yang adalah, tapi nggak dobet. Misalnya begini Mas, ada orang yang solih sekali. Orang yang nggak pernah melakukan kefasikan. Orang yang menjaga muru'ahnya. Tapi mohon maaf, dalam hafalannya itu tidak kuat. Sehingga bagaimana? Meriwayatkan hadis itu sering tertukar-tertukar. Bagaimana ulama hadis memandang itu? Tetap kita dudukkan beliau muslim, baik, solih, tidak pernah fasik, tapi mohon maaf untuk membawa hadis beliau tidak bisa kita terima. Ya, beliau tidak bisa kita. Kenapa? Karena logikanya muhadis itu menjaga, memastikan hadis itu benar-benar dari Kanjeng Nabi, sehingga orang yang membawa ya hafalannya harus benar-benar kuat untuk mempertanggungjawabkan ini benar-benar dulu dari Kanjeng Nabi. Nah, kalau nanti yang membawa itu enggak kuat hafalannya tertukar-tukar kan bahaya. Meskipun sekali lagi beliau mungkin orang solih. Nah, ini perlu kita pahami ya. Bukan berarti kita mendiskreditkan orang solih yang enggak dapat, bukan. Tapi ini kepentingannya adalah untuk merawat benar-benar hadis ataupun khobar ini valid dari Kanjeng Nabi, tidak yang lain. Nah, oke. Itu kemudian yang nomor 2 ya. Nomor 3 bima tasbutu al-adalah. Adalah itu tetap seperti apa? Itu di Taisir itu sudah ada. Keempat, 5, 6 ini sampai 7 ini saya lewatin saja. Nanti bisa kita ulas saat waktu kita praktek ya. Atau di Ushul Taqrib wa Dirasat Sanad teman-teman bisa membaca sendiri. Karena mengingat waktu ya. Pengennya saya ulas satu persatu tapi nggak mungkin ini waktunya. Nah, itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah ini Mas, alfat jarh wa ta'dil. Ini kata kunci terakhir. Alfat jarh wa ta'dil. Teman-teman harus hafal nanti 6 martabat sigot ataupun kata-kata kunci dalam jarh dan ta'dil. Teman-teman harus clear nanti. Ya, 6 martabat itu harus dipahami secara baik dan bisa dibedakan. Karena nanti akan kepakai ketika teman-teman melakukan kajian dirosah asanid. Jangan sampai ketukar-ketukar. Kalau ada seorang perawi dinilai soduk, dinilai hadisuhu laisa biqawiyin, atau dinilai layyinul hadis, atau dinilai mungkarul hadis, atau dinilai matrukul hadis, atau dinilai misalnya yuktabu hadisuhu. Nah, teman-teman ini harus clear kata-kata kunci ini.
ya untuk melakukan kajian taklid hadis. Itu sisi pertama. Sisi yang kedua, ini jenis-jenis kitab, jenis-jenis kitab tarojum yang kita pakai. Secara pengayaan itu ada 7 ini. Model kitab tarojum atau kitab rijal. Tapi dalam prakteknya nanti kita karena sudah pakai Samilah sih, kita klik saja semua tarojum, kitab tarojum, selesai sebenarnya. Tapi kalau kita mau tahu petanya, ya 7 ini Mas, 7 ini. 7 ini apa? Tipe atau pola kitab biografi perawi hadis. Mulai dari Al-Musannafat fi Ma'rifatis Sahabah, ini kitab tarojum yang fokus membahas tentang sahabat-sahabat. Terus yang model yang kedua itu Musannafat fi Ma'rifatis Tabaqat. Berarti nanti Tabaqat abad pertama, abad kedua, ketiga, empat itu disusun seperti itu. Terus Musannafat fi Ma'rifatil Ruwatil Hadis. Ini agak fokus ke ulama-ulama hadis. Kemudian yang keempat, Musannafat fi Ma'rifati Rijali Kutubin Makhsusatin. Jadi ini kitab hanya fokus untuk membahas perawi-perawi yang ada di kutub sitah misalnya. Kutub sitah ini kayak kitab Al-Kamal. Al-Kamal nanti jadi Tahdhibul Kamal, jadi Tahdhibul Tahdhib sampai Takrib. Itu fokus ke kutub sitah. Jadi kalau ada perawi yang perawi ini tidak berada di kutub sitah, ya jangan kita cari di Tahdhibul Tahdhib ataupun Takrib ataupun Tahdhibul Kamal ataupun Kamal sendiri, karena kitab ini fokus ke perawi-perawi yang ada di kutub sitah. Tapi sekali lagi karena kita ada Samilah gitu ya, itu nanti kita klik semua aja gitu. Tapi paling enggak kita tahu anunya, tahu apa Mas ya, tahu kerangka teori sama kerangka kerjanya. Gitu. Kalau dulu belum ada Samilah, ini penting sekali Mas kalau belum ada Samilah. Kenapa? Kalau kita mencari hadis-hadis yang tadi sudah kita takrib di kutub sitah, ya kita fokus aja pakai Al-Kamal ataupun Tahdhibul Kamal atau Takrib atau Tahdhibul Tahdhib. Kitab-kitab itu aja yang kita rujuk. Tidak usah kitab-kitab yang lain, misalnya begitu. Tapi kalau sekarang, ya sudah, kita klik saja semua. Oke, itu tadi nomor 4. Nomor 5, itu fokus tarojum yang memuat ulama-ulama yang sikoh. Kemudian yang ke-6 fokus kitab tarojum yang bahas tentang perawi-perawi yang dhaif. Nah, terus yang ke-7 itu kitab biografi, isinya biografi ulama-ulama yang fokus ke wilayah atau daerah tertentu. Oke, itu yang kedua ya. Ketiga, terakhir banget, marohilnya. Nah, ini marohil. Tahapan kita nanti melakukan kajian Dirosah As-Sanid ada 5 ya. Pertama, ikhrajut tarojum liruwatil isnad min kutubit tarojum. Jadi kita membahas atau mencari biografi satu persatu rawi yang ada di sanad kita. Kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai disusul yang kedua, itu kita menganalisis itisol ingkitoknya. Kemudian yang ketiga, itu kita fokus untuk melihat penilaian ulama terhadap perawi ini. Nah, kemudian yang keempat dan kelima ini satu kesatuan sebenarnya. Harus kita pahami Mas, bahwa Dirosah As-Sanid bagi kita, kalangan kita pelajar ini, teman-teman bisa membaca itu pengakuan yang sangat jujur dari Dr. Mahmud Tohan. Itu sebenarnya kita sampai pada Dirosah Isnad, Dirosah Sanad, belum Sanad wa Matan. Meskipun secara kajian perlu kita dorong ke sana, di Darsun juga kita dorong. Maksudnya gimana Mas? Kalau kita perangkatnya itu tadi nggak sampai membahas ilat sama syadnya hadis, itu jujur kita hanya menyelesaikan 3 syarat hadis sahih, sehingga kajian kita itu sampai pada kesimpulan hadis ini sanadnya sahih, sanadnya hasan, sanadnya dhaif, belum sampai ke hadis ini kualitasnya sahih, kualitasnya hasan, kualitasnya dhaif. Ini beda Mas, 2 hal. Ini derajatnya hasan karena didukung oleh riwayat-riwayat yang lain yang ini simulasi mungkin Mas, simulasi tapi yang
Teman-teman nanti bisa praktek langsung. Versi Samilah ya, Samilah sama penyajiannya yang sangat sederhana begini. Tadi saya mencoba mengambil hadis di Duratun Nasihin, itu halaman cari biografi satu persatu nama yang ada di sanad ini. Mengkaji satu penilaian. Oh, enggak cukup tanya jawab ya. Ini saya tunjukkan contoh-contoh takrid yang ada di Darussunnah, teman-teman ya. Ini ada Mas Haidar ini. Ini mengkaji takrid kitabnya Hadratus Syekh yang itu Mas, yang Adabul Alim. Adabul Alim karya Hadratus Syekh. Ini 92 halaman ya. Jadi sama, kalau teman-teman kan ini Duratun Nasihin. Nah, kalau Mas Haidar ini dia mengkaji hadis-hadis yang ada di Adabul Alim. Ini hasilnya yang sudah diujikan di Darsun. Langsung saya ke bawah. Nanti saya share ke teman-teman untuk perbandingan juga. Sebentar loading. Nah, itu ini hasilnya. Nah, kayak ini Mas, kayak yang keempat ini misalnya ya. Hadis tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ini nanti terus di takhrid tadi. Nah, penyajiannya seperti ini, singkat ini. Adalah hadis rawahu Ibnu Majah. Tahun wafatnya berapa diterangkan. Terus ada juga di Bazar. Kemudian ada juga di Abu Bashir Ad-Daulabi. Ada juga di Abu Nu'aim. Itu penyajiannya. Terus nanti terakhir ada hukum hadisnya. Nah, ini ada hukmul isnad. Hadis yang diteliti itu Hasan Liwairihi. Ya, Hasan Liwairi, alasannya sebagaimana berikut ini. Ini mentakhrid kitab ya. Jadi hanya fokus nunjukin hadis itu di mana, kualitasnya apa. Ya, kualitas sanadnya ya, karena belum dikaji satu persatu. Biasanya hanya menukil pendapat ulama. Ini berbeda dengan kajiannya Mas Difaul Haq ini. Yang saya contohkan terakhir banget sebelum kita akhiri. Yang saya tunjukkan tadi, kajian yang mendalam satu hadis, tapi dikaji secara mendalam. Ini matanya hadis satu, tapi bisa menghabiskan 226 halaman. Nah, gitu ya. Asror Umril Arba'in, rahasia usia 40 tahun. Nah, ini hasilnya teman Mas Difaul Haq. Ini wisudawan kemarin ya. Nanti saya share ke teman-teman juga. Ini poinnya apa? Takhrid ini mentakhrid satu hadis saja. Jadi kan ada hadis ini Mas. Barang siapa yang usianya sudah 40 tahun, kalau kejelekannya itu lebih banyak, maka sudah persiapan masuk neraka gitu ya. Nah, satu hadis ini ditakhrid sehingga muncul taruhlah 8 atau 9 riwayat dengan sanadnya masing-masing. Masing-masing 9 ini dikaji satu persatu. Terus ketika sudah dikaji satu persatu, dibandingkan terus untuk menghukumi hadis ini secara
satu kesatuan. Tidak satu persatu. Awalnya satu persatu. Tapi ketika sudah 9 dikaji semua, baru nanti dibandingkan sehingga bisa menyimpulkan, oh hadis ini sebenarnya dhaif, tapi karena ada hadis lain yang riwayatnya itu hasan, dan ini hadis ini nggak dhaif banget, ini bisa naik derajatnya ke hasan. Oh hadis ini hasan, tapi ada riwayat lain yang sahih, hadis ini bisa naik derajatnya ke sahih. Nah itu bedanya kajian satu matan yang mendalam atau kajian hadis satu kitab Adabul Alim, taruhlah ada 60 atau 70 hadis yang itu nanti ditakhrid secara global, secara singkat. Nah teman-teman nanti silakan mau milih mana, tapi yang jelas ada 171 hadis yang harus dikerjakan teman-teman dalam seminggu ini dengan beberapa pengalaman model yang ada di Darsu tadi bisa untuk menjadi komparasi. Baik, mungkin begitu Mas Wildan. Mohon maaf kalau nadanya agak tergesa-gesa, terburu-buru, tapi harapannya tuntas ini materinya. Nanti slide-nya sama bahan-bahannya saya share. Terus harapannya nanti akan ada diskusi sharing atau mentoring itu, sehingga nanti kalau ada kesulitan yang ditemui bisa kita list, nanti kita diskusikan di pertemuan terakhir sampai teman-teman presentasi hasilnya. Baik, mungkin masih ada beberapa menit untuk tanya jawab. Silakan Mas Wildan. Oke Ustaz, terima kasih. Ini luar biasa sekali. Mungkin ini materi 2 semester atau 3 semester ini direview kembali selama 2 jam ya. Ya mungkin ini kebanyakan teman-teman mungkin mayoritas sudah mempelajari, cuma mungkin tadi ada beberapa tambahan yang mungkin belum diketahui. Ya teman-teman mungkin di sini ada yang mau tanya, masih bingung tentang tahrij dan studi sanad yang mungkin akan menjadi bahan kajian kita selama 1 minggu ini. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Saya. Monggo Mas Sultan. Langsung. Tidak, tadi kan dikatakan Ustaz Hanifuddin bahwasanya bahwa Mashadir al-Asliyah itu tidak hanya di Kutubus Sittah. Lah, itu apakah ada kriteria ataupun ciri-ciri untuk mengetahui bahwa itu bisa kita jadikan rujukan atau kitab ini? Terima kasih. Sultan. Mungkin ada lagi, satu lagi nanti sekalian dijawab sama beliau. Saya, Ustaz. Monggo. Ustaz Sakur. Tadi saya melihat di slide itu ada takhrij dan tahqiq. Kalau memang ada perbedaan, mungkin bisa minta tolong dijelasin. Ya Ustaz, tadi ada 2 pertanyaan. Pertama tadi mungkin tentang Mashadir tahrij ya. Yang kedua tadi perbedaan antara tahqiq dan tahrij itu mungkin. Apakah istilah itu sama? Mungkin itu. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih Mas Sultan. Tadi yang kedua tadi masih apa ya? Yang pertanyaan yang kedua tadi Mas Sakur. Baik, matur suwun Mas Sultan sama Mas Sakur. Terkait pertanyaannya Mas Sultan tadi menarik ya, itu penting juga. Ciri-ciri atau karakter Al-Mashadir Al-Asliyah itu apa? Nanti di slide ada Mas, itu sudah dijelaskan oleh Dr. Mahmud Tuhan juga. Ciri utamanya atau ciri utama atau kriteria utama atau tanda-tandanya atau syaratnya boleh kata-kata itu kita pakai. Kitab itu harus ditulis oleh ulama yang ulama itu memiliki sanadnya sendiri dari gurunya ke gurunya sampai Kanjeng Nabi. Kayak Sahih Bukhari itu kan Imam Bukhari dari gurunya langsung, gurunya sampai Kanjeng Nabi. Sahih Muslim juga begitu, Sunan Nasai juga begitu. Nah, yang enggak begitu berarti bukan Mashadir Al-Asliyah. Contohnya apa? Arba'in Nawawi. Contohnya
Bulughul Maram kalau di pesantren-pesantren kita ya, itu kan hanya kumpulan hadis atau karyanya Gus Isom tadi yang ngumpulin hadis-hadis terkait dengan pernikahan. Nah, itu bukan masodir al-asliyah. Jadi cirinya apa? Cirinya adalah penulis kitab itu menuliskan sanad gurunya sampai nyambung Rasul. Sehingga kalau ada kitab tafsir, tapi beliau punya sanad hadis-hadisnya, itu boleh sebagai masodir asliyah. Risalah juga boleh. Risalah kan agak fokus ke usul fikih, tapi karena Imam Syafi'i menyebutkannya dengan jalur sanad beliau langsung sendiri, boleh disebut sebagai masodir asliyah. Sehingga akhrajahu asy-Syafi'i fi al-um, boleh. Akhrajahu asy-Syafi'i fi risalah, boleh. Akhrajahu atau bari fi tarikhi, boleh. Tapi yang nggak boleh akhrajahu Ibnu Hajar fi Bulughul Maram misalnya. Nah, itu kurang tepat secara kajian takhrij hadis menurut ulama hadis atau pengkaji hadis. Kita ada sebentar Mas ya. 3 menit dulu. Baik, masih Mas Wildan, kita lanjut ya. Tadi itu perbedaan Mas antara masodir al-asliyah sama masodir ghairi al-asliyah, atau kitab yang bisa digunakan untuk mentakhrij hadis dan tidak. Ya, kami kira clear ya ini. Kemudian dari Mas Syakur tadi Mas, perbedaan antara tahqiq sama takhrij. Nah, perbedaan secara lughat dulu Mas. Kalau kita ketahui tahqiq itu kan dari haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan. Kalau kharraja yukharriju takhrijan. Nah, dalam prakteknya begini Mas. Kalau tahqiq itu biasanya beliaunya lebih fokus untuk melakukan kajian filologi biasanya dari naskah yang belum apa Mas ya, terketik dalam tulisan
tulisan tulisan komputer atau masih naskah itu Mas. Teman-teman kalau kajian filologi mungkin sudah nggak ya, mengkaji naskah-naskah yang masih draft. Nah, kayak tulisannya Hadratus Syekh. Nah, Hadratus Syekh itu kan tulisannya beliau masih sebagian tulisan tangan ya. Nah, kemudian dikaji oleh Gus Isom. Dipastikan bahwa ini dulu tulisannya Hadratus Syekh. Jangan sampai ada karya yang nggak pernah ditulis oleh Hadratus Syekh dibangsakan atau dinisbatkan atau diklaim ini sebagai karya Hadratus Syekh. Nah, sehingga harus butuh kajian, oh ini khotnya Hadratus Syekh atau tidak. Gitu. Oh, ini cara berpikirnya Hadratus Syekh atau tidak. Lah itu muhakik biasanya. Fokusnya ke situ. Contohnya gini, Mas. Contohnya gini. Mungkin teman-teman mengenal Imam Al-Haris Al-Muhasibi, ya, Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Beliau itu ulama pengembang kajian tasawuf masa-masa awal, karena beliau itu di era Imam Syafi'i. Lahirnya itu 164, meninggalnya itu 243. Jadi menarik Mas, Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mungkit Minal Dolal, Imam Al-Ghazali mengakui bahwa masa-masa awal sebenarnya saya baca semua karya ulama-ulama tasawuf sebelum saya, termasuk karya-karyanya Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Karena jaraknya Imam Al-Haris Al-Muhasibi dengan Imam Ghazali berarti sekitar 300 tahun kan. Imam Al-Haris Al-Muhasibi itu eranya Imam Syafi'i, Imam Ghazali 500-an, 300 tahun. Nah, di Mungkin Minal Dolal Imam Ghazali mengakui itu. Saya itu tasawuf saya baca semua, tapi ilmu ini kalau nggak diamalkan ya secara menjadi laku hidup, itu nggak sekedar dalam kognitif saja. Jadi tasawuf itu nggak hanya sekedar dipelajari secara teoritis saja kalau nggak dipraktekin dalam laku hidup. Nah, sehingga Imam Ghazali nanti melakukan hujrah itu kan, terus beliau merenung dan lain sebagainya itu kan sudah selesai menguasai usul fikih sudah selesai memang. Filsafat sudah selesai ya, takut falsafah sudah selesai semua. Bahkan beliau sudah menyatakan semua perdebatan ilmuwan itu sudah bisa saya kalahkan semua gitu. Tapi di masa-masa beliau setelah masyhur dengan kepakarannya beliau memegang madrasah nizamiyah itu kan beliau akhirnya merenung ulang. Apa betul ya hidup itu kayak gini? Mungkin begitu ya. Apa betul ya fikih yang begini ini nanti membawa keselamatan saya? Nah, sehingga beliau menyatakan perlu perenungan lagi, sehingga nanti kan beliau menulis Ihya itu. Ihya Ulumuddin itu kan hasil perenungan ketika beliau sudah bisa nanti akhirnya menyandingkan fikih dengan kajian tasawuf. Itu tadi saya ingin kembali ke Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Imam Al-Haris Al-Muhasibi itu 246 Hijriah. Beliau meninggalkan banyak sekali karya, Mas. Banyak sekali. Kalau saya boleh tahadus gini, Mas. Saya di Darsun bisa udah ada internet, bebas pakai laptop, pakai gadget. Kalau dulu saya di Agung di Kediri, Mas, itu internet ya nggak ada dulu, Mas, nggak ada. Terus kalau pegang gadget dulu masih HP Nokia jadul itu. Kalau ketahuan keamanan ya pilihannya boyong atau gadgetnya dipukul besi kan, dihancurin. Tapi plus minusnya ya pesantren tetap saya pesantren salaf punya andil besar membentuk keilmuan kita, terus punya jasa personal sekali. Maksud saya adalah setiap pesantren punya kelebihan masing-masing. Nah, di Darsun saya bisa mengakses lebih luas ya karya-karya ulama yang dulu mungkin belum saya ketahui di Beringin Agung. Salah satunya Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Karyanya itu bisa kita baca, bisa kita kaji, bisa dicetak di penerbit kalau sudah ditahqiq atau sudah dipastikan ini karyanya Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Dari tulisan khot tangan akhirnya jadi terketik rapi. Ini kalau dalam di UIN, di universitas itu biasanya kajian filologi. Ya, filologi. Nah, ini biasanya lebih lebih dipakai istilah muhaqqiq. Muhaqqiq. Nah, kalau tahrij itu memang fokusnya nanti mentahrid hadis. Hadis yang ada di kitab-kitab ini sumbernya di mana sih? Biasanya nggak mentahrid hadis ada juga sih, Mas. Ada yang mentahrid ayatul Quran juga. Ayat yang dinukil oleh Imam Al-Haris Al-Muhasibi itu ayat berapa, surat apa sih? Nah, sebenarnya nanti di catatan kaki itu akan ada ayat yang dinukil oleh Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Ini surat Al-Baqarah ayat 150 misalnya. Terus hadis ini ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Sunan Abi Dawud dan sebagainya. Nah, itu biasanya lebih ke
seseorang yang mempunyai kepandaian untuk mentakrid hadis. Gitu. Dua-duanya biasanya bisa dilakukan oleh satu orang yang punya ilmu filologi, orang yang juga punya perangkat keilmuan tahqiq hadis. Bisa. Atau biasanya dilakukan satu persatu, yang tahqiq saja ataupun takhrij saja. Nah, gitu. Mudah-mudahan jelas ini untuk Mas Sakur perbedaan antara muhaqqiq sama mukharrij ya dalam penggunaan. Meskipun nanti kadang ada orang yang mengklaim juga muhaqqiq itu kerjanya salah satunya juga mentakrid. Ya boleh-boleh saja, tapi sebenarnya istilahnya sudah disebut nanti pekerjaannya itu mentakrid, bukan mentahqiq. Mungkin itu Mas Wildan. Bisa, terima kasih. Jadi pembedaan antara tahqiq dan takhrij ya. Mungkin saya tadi teringat satu buku Abdul Salam Harun ada tentang tahqiq nusus atau filologi. Jadi ya mungkin kadang di kerjanya emang pekerja takhrij ataupun tahqiq itu kadang memang jadi bersama. Ini apakah ini sudah dicukupkan apa masih membuka pertanyaan lagi? Mungkin Mas, karena sini sudah jamaah ya, biasanya awal waktu. Terus saya ini di belakang masjid Mas, belakang masjid dekat makomnya Pak Yai. Jadi mungkin mohon maaf banget, saya cukupkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di list. Nanti di grup WA itu silakan disampaikan. Nanti kita bahas di masih satu pertemuan lagi kita. Masih ada satu pertemuan. Insya Allah hari Sabtu ya. Saya sangat berharap teman-teman punya pertanyaan. Setiap kelompok silakan ajukan pertanyaan. Itu sangat bagus sekali. Menunjukkan keaktifan teman-teman. Karena ini tadi. Kalau saya ngomong begini kan nggak enak masjid di belakang masjid. Jadi mohon maaf banget ini untuk pertanyaan langsungnya. Tapi sekali lagi saya berharap teman-teman mengelis pertanyaannya nanti kita obrolin di grup WA, terus kita ulas di pertemuan terakhir. Mungkin gitu Mas Wildan. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada beliau Ustaz Anifuddin untuk 2 jam materinya. Semoga nanti bisa mempermudah kita dalam melakukan kerja. Mungkin nanti yang ada pertanyaan jangan malu-malu untuk di grup karena ini demi kelancaran kita. Mungkin ini karena sudah di sini dulu juga, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, terima kasih teman-teman ya. Mohon izin dulu, soal nanti Sabtu kita lanjut lagi ya. Sama kita lanjut diskusinya di grup WA. Terima kasih semuanya. Syukron Ustaz. Untuk simulasi nanti siang sudah tidak bersama jenengan gitu? Teman-teman saja. Kalau jadwalnya sudah enggak ya, Mas? Apa masih ada waktu ya? Apa masih ada waktunya, Mas? Ya ini. Simulasi materi ini ya harapannya didampingi sama pemateri begitu. Oh, di anunya, di agendanya ya Mas ya. Saya dari Ustadz Jofi itu hanya pagi sampai jam 12 gitu. Nggih. Ya nanti coba. Nanti saya konfirmasi ya. Nggih. Baik. Oh ya, masih simulasi itu ya. Baik Mas. Nggih, bisa istirahat dulu. Nggih, Ustaz. Nanti siang ya. Ada. Nggih. Monggo live duluan Ustaz Hanifuddin. Saya mau ngobrol dengan teman-teman sebentar. Oke. Terkait dengan pembagian kelompok dan kitab yang sudah saya share, ada yang perlu ditanyakan dari teman-teman?
Siapa sih? Ini saya. LP2M, anggota dari LP2M. Jadi karena memang di satu kitab itu halamannya tidak lengkap, makanya saya pecah menjadi 3 kitab yang sudah saya beri keterangan masing-masing. Kelihatan ya? Iya, Ustaz, kelihatan. Ya, jadi nanti di pembagian kelompok itu sudah tertera hadis keberapa yang harus yang menjadi bagian dari tugas teman-teman. Nanti dipilah dan dipilih sendiri. Kami sudah membantu mengoptimalkan semula saat kita beri garis, tapi setelah memberi garis ternyata saya salah menghitung, akhirnya mengulang lagi dari awal. Jadi cukup saya beri nomor. Contoh nomor 51 ini ya mulai dari waqala alaihi salatu wassalam fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum dan lain sebagainya. Artinya teman-teman bisa lebih teliti lagi ya untuk nyari hadisnya. Artinya bagiannya jangan sampai tertukar atau tertumpuk sama dengan temannya. Nah, yang ini hasil foto pribadi, maksudnya foto sendiri, karena di kitab yang PDF yang ini itu enggak ada halamannya. Jadi setelah halaman 34 itu langsung halaman 43. Makanya kami selipkan ini sebagai lanjutan dari ini tadi yang halaman 34. Tapi urutannya langsung sesuai kok. 120 ke sini langsung 121. Mungkin mulai hari ini sudah bisa dicicil ya. Nanti biar tidak menumpuk di belakang. Jadi karena tadi kalau sudah sama pemateri teman-teman nggak lagi kosongan tapi sudah bawa bekal begitu. Jadi makanya kami menyarankan untuk teman-teman nyicil memulai pengerjaan itu mulai hari ini. Jadi seperti yang sempat saya sampaikan beberapa waktu lalu, 1 minggu ini teman-teman bisa fokus di PPL. Mungkin perihal yang lainnya bisa di nomor sekiankan. Ya dari pagi sampai sore lah kebersamaan dengan tutor dan sisanya silakan diatur sendiri waktunya. Cukup? Sudah lelah? Nggih, cukup. Ya, udah kelihatan mukanya. Oke, selamat beristirahat, makan siang, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.